Baik, insya Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang at-ta'awun, tentang tolong menolong. Banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang disyariatkannya tentang ta'awun ini, tentang tolong menolong ini. Salah satu ayat yang masyhur, ayat yang rata-rata kita hafal, ayatnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat ke-2. Di penghujung ayat kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini ayat ini, sekali lagi ayat ini masyhur buat kita semuanya. Ayat ini rata-rata hafal. Ketika disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita tahu ayat ini. Tapi apa yang dimaksud dengan ayat ini? Al-Imam Al-Mawardi, beliau salah seorang ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan, dan ini dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Naddaballahu ila ta'awun bil birri wa qarranahu bit taqwa lahu. Allah memotivasi kita, Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita. Untuk apa? Untuk kita saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan digandengkan berbuat apa? Tolong menolong dalam kebaikan itu dengan at-taqwa, dengan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan disandingkan dengan disuruh untuk tolong menolong dalam ketakwaan. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna fit taqwa ridallah. Karena ketika kita bertakwa, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa fil birri, dan dalam melaksanakan kebaikan, ridhon nas, kita akan mendapatkan keridhaan manusia. Jadi kalau kita bertakwa mendapatkan keridhaan Allah, kalau melakukan albir kita akan mendapatkan keridhaan manusia. Wa man jama'a bainar ridallah wa ridhon nas, barang siapa yang terkumpul dalam dirinya mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan manusia, faqad tammat sa'adatuhu, maka sungguh telah sempurna kebahagiaannya, wa ammat ni'matuhu, dan sungguh telah mencakup sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ini kata Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan ayat ini, ya, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk apa? Untuk bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan, yaitu apa? Fi'lil khairat, yang disebut dengan albir, kata beliau. Wa tarkil munkarat, Allah juga menyuruh kita untuk bekerja sama dalam menjauhi kemungkaran, yaitu yang disebut dengan at-taqwa. Sehingga kata para ulama, albir dengan at-taqwa kalau dipisahkan, albir dalam satu ayat, at-taqwa dalam satu ayat, maka albir itu maknanya takwa, takwa itu maknanya albir. Seperti iman dan Islam. Kalau iman dan Islam ada dalam satu ayat ataupun dalam satu hadis, maka maknanya berbeda. Tapi kalau dalam hadis yang berbeda, maka iman maknanya Islam, Islam maknanya iman. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, itu kaidahnya. Nah, begitu juga albir dengan at-taqwa. Tapi kalau digabungkan dalam satu ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang dimaksud dengan albir itu adalah fi'lul khairat, melaksanakan kebaikan. Sedangkan takwa adalah tarkul munkarat, meninggalkan yang mungkar. Ini adalah takwa. Dan kata beliau kemudian, wa yanhahum 'anit tanasur 'alal batin wat ta'awun 'alal ma'athim wal maharim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita bekerja sama untuk apa? Untuk melaksanakan yang batil dan bekerja sama dalam melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan ayat ini. Dan sekali lagi ayat ini adalah ayat yang sangat masyhur buat kita semuanya, dan inilah mungkin salah satu ayat yang menjadi landasan pentingnya kita at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong. Nah, nanti kita akan bahas, ya, apa yang melatar belakangi kenapa kita harus ta'awun ini. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita akan bahas juga apa sih keutamaannya kita saling tolong menolong. Dan yang ketiga nanti juga kita akan bahas tentang apa saja macam-macamnya, jenis-jenisnya ta'awun itu. Jenis-jenis ta'awun itu apa saja. Tapi sekarang kita bahas dulu tentang kenapa pembahasan ini penting buat kita. Atau apa yang melatar belakangi kenapa pembahasan ta'awun ini harus kita bahas. Yang pertama adalah ta'awun ini harus kita bahas. Yang pertama adalah kenapa? Innal aun mabda'un min mabadi'il Islam. Sesungguhnya kerjasama, tolong menolong itu adalah landasan di antara landasan sesungguhnya kerjasama, tolong menolong itu adalah pondasi di antara pondasi ajaran Islam. Makanya tadi ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ta'awun ini, kerjasama ini, tolong menolong ini adalah landasan atau pokok ajaran Islam itu. Yang kedua, ta'awun ini menjadi penting buat kita semua, semuanya kenapa? Kenapa? Karena dengan ta'awun itu apa? Yusyi'uru ulufah wal mahabbah. Ketika kita bekerja sama, sehingga ini penting buat kita semuanya, karena dengan bekerja sama itu apa? Akan memunculkan jiwa bekerja sama. Kalau kita ta'awun, kerjasama, tolong menolong, maka nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan yang namanya al-ulfah wal mahabbah. Rasa kasih sayang itu akan muncul. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang, kemudian dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada satu jiwa, satu tubuh itu seperti satu tubuh, kalau ada bagian tubuh itu yang sakit, maka kita akan merasakan satu dengan yang lain. Ketika demam, makanya akan merasakan seluruh anggota tubuh kita. Sehingga ketika kita bekerja sama ini apa? Akan menimbulkan, akan menumbuhkan ruh. Ataupun akan menumbuhkan apa? Semangat kita untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Sehingga ta'awun ini penting buat kita semuanya. Yang ketiga, kenapa ta'awun ini penting? Sering tadi mungkin di medsos disebutkan bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial, manusia itu tabiatnya adalah mahdudiyatul intaj wa taqah. Manusia itu adalah orang yang memang tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhannya. Jadi kemampuan kita tuh terbatas. Setiap kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing, minimal aja. Kita ketika meninggal dunia kira-kira gimana? Ada yang meninggal dunia mau jalan sendiri ke kuburan? Gak ada kan? Minimal ketika meninggal dunia saja kita butuh orang lain. Butuh orang lain. Nah ini kan menunjukkan bahwa mahdudiyatul intaz wa taqah. Memang kita ini tabiat manusia itu apa? Terbatas dalam kemampuannya. Fahuwa bihajatin ila ma'unati ikhwanihi. Sehingga kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah ini adalah ta'awun, ini penting di sini. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk apa? Untuk menambal, untuk menyempurnakan kekurangan kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa dari Anas bin Malik, atafatan min Aslam. Ada pemuda datang dari kabilah Aslam. Faqala, pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Ya Rasul, saya ingin berjuang. Walaysa ma'i ma atajahazu bihi. Tapi saya enggak punya bekal. Pingin berjuang tapi enggak punya bekal. Apa kata Rasul? I'ti fulanan, kamu datang tuh ke si fulan. Fa innahu qad tajahaza famaridho. Orang itu mau berperang, sudah siap-siap perperangan, perlengkapan sudah siap, tapi enggak jadi perang. Kenapa? Karena sakit. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Atahu, orang tersebut datang, kemudian dia menyampaikan salam dari Rasul, kemudian orang yang didatangi tersebut, dia mengatakan, A'tini allati tajahhaztu bihi. Dia memanggil istrinya, tolong berikan semua yang apa yang telah aku siapkan untuk berperang. Maka apa? Maka jangan sampai kamu menyisakan sedikit pun. Ini kan di situ ada ta'awun, ada kerjasama. Orang mau berperang tidak punya perlengkapan. Ada orang yang punya perlengkapan tapi tidak bisa berperang. Maka disitulah kita bisa bekerja sama.
Bisa ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian yang berikutnya adalah, kenapa ta'awun ini penting buat kita semuanya? Kenapa harus kita bahas? Khususnya adalah di zaman sekarang ini, hajatud da'watil yaum ila ta'awuni abnaiha. Berdakwah pada zaman ini, bukan zaman dulu sebenarnya. Bukan hanya zaman sekarang, tapi dari sejak zaman dulu, wabil khusus zaman sekarang. Maka apa? Maka perlunya kita bekerja sama dalam berdakwah, khususnya di zaman sekarang ini. Kenapa? Limuwajahati tiyarul kufar allati tuhawilu jahidatan torbal Islam an qausin wahidah. Musuh-musuh Islam sudah bekerja sama, sudah sepakat untuk menyerang kaum muslimin. Nah, tentu kita juga harus bekerja sama untuk apa? Dalam berdakwah untuk menghadapi musuh-musuh itu. Ya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lain itu menjadi wali, menjadi apa? Mereka saling tolong menolong bekerja sama. Apa? Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kerjaan mereka tidak ada lain adalah kecuali apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dan membuat fitnah di muka bumi ada apa? Membuat kerusakan. Ini maka kita harus bekerja sama, kita harus tolong menolong. At-ta'awun khususnya dalam bab dakwah ini kenapa? Kenapa? Karena musuh-musuh itu adalah mereka sudah sepakat untuk menyerang kaum muslimin, untuk memusuhi kaum muslimin. Maka kalau kita masih masing-masing tidak terjadi kerjasama, ini tentu sangat merugikan buat kita semuanya sebagai umat Islam. Berikutnya adalah kenapa ta'awun ini penting? Karena dengan ta'awun ini adalah akan menyelamatkan kita semuanya dari apa? Daripada ketergelinciran kepada melakukan hal-hal yang tidak diajarkan dalam syariat. Makanya salah satu pesan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan ayatnya mayoritas kita hafal semua. Tidak ada satu pun yang tidak hafal. Surat Al-Asr. Kalau para sahabat menyebutkan, kami dahulu kalau bertemu tidak akan berpisah kecuali membaca surat ini, surat Al-Asr ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah surat ini sangat penting. Sampai kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah." Kalau seandainya orang-orang mempelajari, mentadaburi, merenungkan surat ini, lawasa'athum, maka cukup surat ini untuk menjadi pedoman buat mereka. Bukan berarti surat lain tidak penting, enggak. Tapi kalau seandainya ayat ini saja menjadikan rujukan, maka sungguh adalah itu sudah cukup untuk menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Dan di dalam ayat ini kata para ulama ada 4 yang diperintahkan. Dan dari keempat yang diperintahkan ini sesungguhnya kalau bisa dibagi 2. 2 yang pertama adalah illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi 2 yang pertama adalah iman dan amal. Ini kaitannya dengan pribadi-pribadi. Tapi ternyata keimanan dan amal soleh itu tidak cukup dengan pribadi-pribadi. Harus ada yang menopang yang lain. Apa yang menopangnya? Wa tawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam melaksanakan kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kaitan dengan kesabaran. Menjaga keimanan, menjaga amal soleh perlu nasihat orang, perlu diingatkan. Ya. Termasuk juga adalah perlu diingatkan untuk menjalankan kebaikan itu dan juga dalam menjaga kesabaran dalam melaksanakan kebaikan tersebut juga itu adalah penting buat kita semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, kenapa ta'awun ini penting buat kita semuanya? Karena ta'awun itu adalah yaksibul mar'u quwwatan fi muwajahati aqobatit thariq. Maka ketika kita bekerja sama, ketika kita tolong menolong, maka tolong menolong ini adalah akan memberikan kekuatan kepada seseorang. Untuk apa? Untuk menghadapi halangan-halangan, untuk menghadapi benteng-benteng, halangan-halangan dalam melakukan kebaikan itu. Maka ketika kita ta'awun ini, ketika kita bekerja sama ini apa? Tolong menolong ini apa? Akan memudahkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang namanya melakukan kebaikan kan banyak tantangannya. Nah tantangan itu dengan bekerja sama kita bisa apa? Bisa melaluinya. Makanya kan ta'awun itu kan saling bekerja sama, tidak sendirian. Salah satu hikmah kata Syekh Utsaimin, kenapa sholat berjamaah itu disyariatkan? Hikmahnya ya, bukan membahas wajib atau tidaknya. Apa hikmahnya kira-kira? Apa faidahnya kira-kira sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu salah satu hikmahnya adalah tansyitul muslimin li'ada'i sholatil jamaah. Maksudnya apa? Ketika sholat berjamaah itu apa? Akan menyemangati kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Sering kalau ditanya kan ibu-ibu contohnya,
Mana lebih berat, saum Ramadan atau qodok saum Ramadan? Kenapa qodok lebih berat? Karena sendiri. Kalau qodok kan sendirian, tapi kalau saum Ramadan bareng-bareng, sehingga lebih berat kan? Sehingga apa? Ketika kita ada ta'awun di sini apa? Akan memudahkan kita. Untuk apa? Untuk melewati halangan-halangan dan rintangan tersebut. Sehingga dengan kita at-ta'awun, dengan kita saling tolong menolong. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ta'awun, kita berbicara tentang tolong menolong. Maka sesungguhnya at-ta'awun ini, tolong menolong ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya itu sangat besar. Apa saja fadilahnya? Fadilah ta'awun ini yang pertama adalah at-ta'awun afdalu min nafilatil i'tikaf. Menolong, saling tolong menolong, termasuk salah satunya adalah ketika saling tolong menolong adalah berarti kita menolong orang lain. Maka itu pahalanya lebih besar daripada i'tikaf. Bukan berarti kalau begitu saya tidak akan i'tikaf, bukan. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ahabbun nasu ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas. Amalan tersebut adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun, kebahagiaan yang diberikan kepada saudaranya yang lain. Jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu adalah satu amalan yang paling utama. Ya, kenapa sodako itu penting? Sodako kan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu kan orang tersebut jadi bahagia. Jadi di samping sodakohnya juga adalah berpahala, termasuk kebahagiaan yang diberikan kepada sesama kaum muslimin. Makanya kata Rasulullah kan, jangan sampai kita meremehkan amalan baik. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Walaupun ketika kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Karena kalau dengan wajah tersenyum gimana? Kira-kira saudara kita jadi seneng nggak? Coba kalau kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita dalam keadaan cemberut, jadinya gimana? Nah, sururun. Mungkin kita menghibur orang-orang yang apa? Orang-orang yang memang sedang sedih dan sebagainya. Itu adalah amalan yang istimewa. Kemudian kata Rasul, au takshifu anhu kurbah. Atau ketika orang yang punya kesulitan, kita bantu kesulitannya itu. Au taqdi anhu dairan, apalagi yang berikutnya. Ini lebih senang lagi. Kalau ada orang punya hutang, dibayarkan hutangnya. Nah, ini lebih senang lagi kan? Kemudian berikutnya au tatradu anhu ju'an. Kalau ada orang yang lapar, laparnya itu disingkirkan. Artinya memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, yang kelaparan. Makanya sering saya pernah ada ustadz gitu ya, update status gitu ya. Dia ceritanya begini, bahwa sunnah Nabi itu katanya memberikan makan, bukan upload makanan. Nah itu kan betul ya. Jadi sunnah Nabi itu memberikan makan, bukan upload. Coba di hadis Nabi disebutkan, ayyuhan nas. Saya sempat jadi ingat, oh iya hadis Nabi kan, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Apa at'imut ta'am itu? Berikan makan, jadi bukan upload makanan. Nah di sini apa? Ketika ada orang kelaparan, kita hilangkan kelaparannya dengan memberikan makan. Artinya membantu orang lain. Kemudian kata Rasul, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin. Saya berjalan dengan seseorang, dengan saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya. Ahabba ilayya min an a'tikafa fi hadzal masjid syahron. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan, kalau di Masjid Nabawi kan i'tikaf sebulan. Sholatnya kebayang kan? Sholatnya berarti 5 waktu kali 30, berarti 150 kali sholat. Dikali 1000, kan pahalanya itu ya. Belum pahala sholat sunat, belum yang lainnya. Kata Rasul, saya pergi dengan saudara kami, dengan saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini akhi di sini adalah apa? Maksud saudara kami di sini adalah bukan hanya saudara satu karena satu nasab, enggak. Tapi saudara kami di sini maksudnya adalah apa? Saudara kaum muslimin yang lain. Maka lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Makanya mungkin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ada kegiatan i'tikaf, kan tidak semuanya orang i'tikaf. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang memang tugasnya adalah membantu untuk memudahkan orang dalam i'tikaf tersebut. Tentu ini kan perlu kerjasama.
Mungkin ada yang bagian konsumsi, ya bagian konsumsi juga penting gitu ya. Ada juga yang bagian menjaga sendal mungkin, ya bagian keamanan gitu ya. Saya pernah ada lihat sholat di salah satu masjid, pas kenapa orang teh pakai sarung, gitu, pakai peci, orang sholat dia berdiri ya gini. Oh ternyata dia sedang jaga sendal dan jaga motor. Karena khawatir nanti kendaraan dan sendal itu ada kehilangan kan. Ini juga bisa jadi kan, hal-hal seperti ini kan membantu orang lain. Tentu ini perlu ta'awun, perlu kerjasama, karena tidak semuanya orang bisa menjaga sendalnya gitu ya. Maka ini adalah membantu orang lain dengan bekerja sama. At-ta'awun ini apa? At-ta'awun ini adalah lebih utama daripada i'tikaf. Ya. Kemudian yang kedua, dengan ta'awun itu juga adalah dukhulul jannah, akan menyebabkan kita masuk surga. Dengan bekerja sama, tolong menolong. Satu hal yang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis di dalam di dalam buku Riyadhus Shalihin, ada satu babnya itu adalah babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab yang membahas tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Apa kata beliau? Salah satunya beliau menyebutkan hadis Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kanat tu'dhil mu'minin. Saya melihat katanya di surga itu ada orang yang mondar-mandir. Kenapa dia mondar-mandir? Karena dia memotong ataupun apa bahasa kita memangkas sebuah pohon, yang mana pohon tersebut di pinggir jalan yang menghalangi atau menyakiti orang-orang mukmin, atau orang lewat itu jadi kesulitan. Ini kan sederhana gitu ya. Ada pohon, contohnya pohon itu menghalangi orang lewat ke situ. Mungkin kalau sekarang bukan pohon, paku mungkin bisa jadi gitu ya. Ya kan di jalan gitu ya, para pencari paku contohnya. Bagus juga tuh dibuat komunitas pencari paku di jalan. Maksudnya apa? Maksudnya kan kalau motor kempes kan gara-gara paku. Ya rahmukallah. Kemudian berikutnya adalah dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, marra rajulun bi ghusnin syajaratin ala dhahri thariq. Ada seseorang lewat di jalan, kemudian ketika di jalan tersebut dia melihat satu pohon yang menghalangi jalan. Kemudian faqala, orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, la an hayanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah saya akan berusaha untuk apa? Untuk ya memotong, kalau enggak memotong mungkin ditarik supaya diikat ya, ditarik ke sebelah jangan ke jalan, ke tempat lain sehingga tidak menghalangi kaum muslimin. Kemudian apa? Kata Rasulullah, fa'udkhilal jannah, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ini kan menolong orang lain, menolong hal yang sederhana tapi ternyata menyebabkan dia masuk surga. Jadi ketika kita tolong menolong, maka salah satunya adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ma'unatullahi lil muta'awinin. Pertolongan Allah bagi orang-orang yang bekerja sama atau orang-orang yang saling tolong menolong. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Demi Allah, wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Bahkan dalam hadis lain, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong orang tersebut. Jadi ketika kita menolong kebutuhan orang lain, maka Allah akan menolong kebutuhan kita semuanya. Nah, ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, ketika kita bisa menolong orang lain dan kita bisa saling tolong menolong, apa keutamaan buat kita semuanya? Keutamaannya adalah an-najatu min qurabi yaumil qiyamah. Kita akan dibebaskan. Kita akan selamat dari guncangan, dari ketakutan pada hari kiamat. Kalau saya lihat di situ kemarin hari Rabu ya ada bobot amal gitu ya di hari yang mengguncangkan begitu ya. Ini kan sebenarnya tafsir surat Al-Zalzalah gitu ya, tafsir surat Al-Zalzalah. Kan di situ disebutkan di dalam ayatnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebelum turun ayat ini, para sahabat meyakini, ya sebagian sahabat meyakini yang akan dicatat tuh dosa kalau yang gede, pahala juga kalau yang besar. Tapi ternyata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka
Orang yang menolong, kemudian saling tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan itu, maka dia akan an-najatu min kurabi yaumil qiyamah. Maka dia akan diselamatkan di hari-hari kiamat yang sangat menyulitkan. Hari kiamat adalah hari yang sangat menyulitkan. Maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin nanti tadi dibacakan di sholat maghrib ya 2 surat. Yang surat itu kan semuanya berbicara tentang hari kiamat. Pertama surat Al-Insyiqaq, ya, rakaat kedua surat Al-Insyiqaq, ya, rakaat pertama surat rakaat kedua Al-Insyiqaq, rakaat kedua Al-Infitar ya. Idas sama'u fatarat dengan idas sama'u surat At-Takwir. Idas syamsu kuwirat dengan idas sama'u fatarat. Ini kan 2 surat yang berbicara tentang hari kiamat. Yang mana memang hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika hari kiamat adalah kalian itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala khufatan uratan ghurla. Kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Khufatan itu nggak pakai sendal, telanjang kaki. Kemudian juga telanjang badan. Pokoknya telanjang tidak pakai sehelai benang pun. Kemudian apa kata Siti Aisyah ketika itu? Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau begitu mah satu dengan yang lain saling melihat. Apa kata Rasul? Al-amru asyaddu min anuhimmahum dzalika. Urusan pada hari itu boro-boro ingat seperti itu. Lebih ada urusan yang lebih besar daripada itu. Saking bingungnya di hari kiamat tersebut. Maka apa? Maka yang akan menyelamatkan kita ternyata apa? Ketika kita bisa ta'awun, saling tolong menolong. Mungkin hadisnya pernah saya sampaikan ketika membahas tentang keutamaan memberikan pinjaman kepada orang lain. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan buat dia kesulitan di antara kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan buat dia di dunia dan di akhirat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah maghfiratul dzunub. Akan menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul juga menyampaikan kaitan dengan ini, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariq. Ketika ada orang yang berjalan di sebuah jalan, kemudian di situ dia menemukan syauk itu duri. Di jalan tersebut kemudian dia menemukan duri. Fa akharahu, kemudian duri tersebut disingkirkan, dipinggirkan. Kemudian apa? Fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepada orang tersebut. Artinya membalas kebaikan tersebut, kemudian faghafaralahu, kemudian Allah juga mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi ternyata dengan kita tolong menolong itu apa? Salah satu sebab kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tolong menolong ini tidak mesti dengan orang. Bahkan dengan binatang pun tolong menolong ini adalah bisa kita lakukan. Menolong binatang. Kita tahu hadis Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki yang kehausan, kemudian dia turun ke sumur, kemudian ketika turun dari sumur tersebut dia naik lagi ke atas, kemudian dia melihat melihat anjing yang disebutkan dalam hadis yalhas at-sura. Jadi si anjing itu saking hausnya, maka bibirnya itu dikeluarkan, kemudian tanahnya karena dekat sumur biasanya basah, maka dijilat-jilatkan kepada tanah yang basah tersebut. Kemudian orang tersebut turun lagi ke bawah. Ketika turun ke bawah kemudian apa? Maka dia pakai sepatu kulitnya itu, ambilkan air, kemudian naik ke atas, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Maka apa? Maka fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Allah bersyukur kepada orang tersebut dan Allah juga mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa innalana fi hadhil bahaimal ajran." Ya Rasulullah, bagaimana dengan menolong binatang seperti ini kita akan dapat pahala? Maka apa kata Rasul? Fi kulli kabidin ratbin ajr. Maka setiap membasahi yang ada dalam perut, ya, makan memberikan minuman maksudnya, maka di situ akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kenapa ta'awun, apa pahalanya atau apa keutamaannya ta'awun ini?
ta'awun ini adalah keutamanya karena at-ta'awun sifatun min sifatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolong orang lain itu adalah di antara salah satu karakter, di antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika ini Rasul sebelum diutus jadi nabi. Kan ketika Rasul mendapatkan wahyu, kemudian dia lari gitu ya. Maksudnya turun dari gunung, dari Gua Hiro. Kebayang gitu ya, naik ke Gua Hiro itu cukup tinggi, kemudian turun lagi gitu ya. Mungkin yang pernah haji atau umroh, pas yang pernah naik ke Gua Hiro kan lumayan naiknya juga beda gitu ya. Dan ketika naik santai dengan naik turun itu ketika naiknya ketika naiknya santai, kemudian turunnya terburu-buru kan berbeda. Jadi sangat berbeda gitu ya, bagaimana lari dari atas gitu ya. Dan Rasul kan turun dari Gua Hiro itu kan dalam keadaan ketakutan. Sehingga akhirnya beliau datang ke rumah, kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, semelimuti aku." Karena saking takutnya. Kemudian istrinya tidak langsung bertanya ketika itu. Didiamkan sebentar, kemudian setelah dikira suaminya itu adalah Rasulullah SAW sudah mulai rada-rada tenang, baru ditanya ada apa gitu. Baru setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW kejadiannya, kemudian apa? Kata Rasul, saya khawatir ini yang datang siapa gitu. Maka apa kata istrinya? Qalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah kata Rasul, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, mencelakakanmu. Pokoknya tidak mungkin. Apa kata beliau? Innaka latasilur rahim. Kamu itu salah satu sifatnya adalah senantiasa menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi. Kemudian apa? Wa tahmilul qalla. Kemudian kamu itu senantiasa membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian wa tuqri ad-dhaif. Kalau ada tamu, kamu tuh biasanya apa? Menyambut tamu. Kalau ada tamu, dimuliakan tamu tersebut. Bahkan di antara kesempurnaan iman seseorang kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Kemudian terakhir kata Rasul, wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan kamu senantiasa menolong apa? Ala nawaibil haq. Maksudnya apa? Menolong orang yang sangat membutuhkan. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi sifat Nabi itu apa? Biasa menolong orang lain. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi, kemudian datang kepada Nabi, meminta, ya Rasulullah minta kambing satu. Akhirnya kata Rasul dikasih satu, tuh ambil. Tapi Rasul bukan ngasihnya satu. Sekarang kamu pergi ke sebuah lembah, kemudian ketika pergi ke lembah tersebut, di situ lihat ada kambing nggak? Ada, balik lagi. Ada ya Rasulullah, banyak banget kambingnya, itu semuanya buat kamu. Akhirnya dia balik ke kampung halamannya, ketika balik diumumkan, masuk Islam aja. Kenapa? Kalau masuk Islam mah Muhammad itu kalau meminta tidak pernah pelit. Minta satu kambing dikasih satu lembah kambing, kan kebayang gitu. Itulah Rasulullah SAW. Maka disebutkan dalam sejarah Rasul itu tidak pernah menolak permintaan orang lain. Bahkan sampai pernah satu hari sampai Rasul itu ditarik itu sorbannya, kata Rasul, saya nggak punya, kalau ada saya berikan. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan ada seorang sahabat yang sengaja, mungkin bahasa kitanya membuat baju khusus buat Nabi. Jadi memberikan kainnya itu sengaja dibuat sebagus mungkin buat Nabi. Kemudian setelah itu dipakai oleh Rasul, ada sahabat, ya Rasul kayaknya bajunya bagus deh. Iya emang saya dikasih orang gitu ya, baju ini dikasih orang. Ya Rasul boleh gak buat saya katanya. Kemudian kata Rasul, ya sebentar, dibuka bajunya, maksudnya diganti baju dikasihkan. Sampai sahabatnya mengatakan, wah hari kamu, mungkin bahasa kita gak sopan, ngapain minta kepada Nabi? Itu kan Nabi suka dengan baju tersebut. Apa kata sahabat tersebut? Ya gak apa-apa, saya emang ini buat kain kafan katanya. Dan akhirnya benar begitu dia meninggal dunia dikafani dengan kain tersebut. Ini Rasulullah SAW. Jadi sifat Rasul adalah at-ta'awun sifatun min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah apa keutamanya ta'awun? Keutamaan ta'awun itu adalah mahabbatullahi azza wa jalla lil muta'awina fihi. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kalau bagi orang-orang yang mencintainya. Jadi orang-orang yang saling bekerja sama, mohon maaf, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah cinta, biasanya nanti akan muncul yang namanya ridho. Ridho itu kan muncul kenapa? Karena orang melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dia cinta. Ketika Allah sudah cinta tentu Allah akan meridhoi kita semuanya. Inilah para sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan Allah pun dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena muncul daripada kecintaan.
Rasul mengatakan, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Sangat layak mereka mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Sungguh layak dia mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling menyambung silaturahmi. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Sungguh layak dia mendapatkan kecintaanku orang yang saling berkorban karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan layak dia mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mengunjungi satu dengan yang lain. Tapi bermata Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ya keutamaan atau fadilah ketika kita saling at-ta'awun, saling bekerja sama. Nah, insya Allah nanti setelah sholat isya mungkin kita lanjutkan sedikit tentang suwarut ta'awun alal birri wat taqwa. Bentuk-bentuk ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan itu apa saja. Nanti insya Allah kita akan bahas setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang berbicara tentang ta'awun. Kemudian apa pentingnya ta'awun buat kita semuanya dan keutamaannya apa. Sekarang kita akan membahas tentang dua hal. Pertama adalah tentang suwarut ta'awun alal birri wat taqwa. Jenis-jenis ataupun macam-macam kerjasama dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang pertama adalah at-tanasuf. Jadi di antara ta'awun itu jangan diidentikan bahwa kerjasama itu hanya babnya finansial, enggak. Ternyata yang disebut dengan ta'awun, tolong menolong itu pertama adalah at-tanasuh, saling menasehati. Jadi saling menasehati antara satu dengan yang lain. Kenapa? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu merupakan cerminan buat mukmin yang lain. Sehingga salah satu bentuk ta'awun kita, tolong menolong di antara kita adalah apa? Saling menasehati satu dengan yang lain. Ini adalah bentuk daripada ta'awun. Makanya dalam sebuah hadis kan sampai Rasul mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang terzolimi dan saudaramu yang menzolimi. Ini kan saling apa? Saling menolong. Tolong menolongnya apa? Salah satunya adalah kalau bagi orang yang menzolimi, bagi orang yang terzolimi jelas menolongnya. Tapi bagaimana menolong orang yang menzolimi? Menolong orang menzolimi itu adalah dengan mengingatkan supaya dia jangan melakukan kezoliman tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, termasuk juga adalah at-ta'awun itu adalah thalabul ilmi wa tafaqquh fid din. Termasuk ta'awun, tolong menolong itu adalah dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Bagaimana tolong menolong dalam mencari ilmu? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, ya, bagaimana at-tanawub fil ilmi, bibabit tanawub fil ilmi. Jadi saling mewakilkan. Tanah bukan naib. Naib itu kan wakil. Jadi saling mewakilkan dalam mencari ilmu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini hadis Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab bekerja sama dengan saudaranya yang lain dalam mencari ilmu. Kisahnya disebutkan, kata Umar bin Khattab, kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid. Saya, katanya apa? Dulu saya dengan tetangga saya dari tetangga saya orang Ansor dari Bani Umayyah bin Zaid, wa kunna natawabab ala Rasulillah sallam. Kami biasanya bahasa kita gantian datang kepada Nabi sebagai wakil satu dengan yang lain. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Kadang dia pergi, kadang juga saya yang pergi ke Nabi. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairi. Kalau saya datang kepada Nabi, kemudian nanti saya datang kepada tetangga saya tersebut mengasih tahu, hari ini dapat ilmu ini, hari ini ada wahyu ini dan lain sebagainya. Wa idza nazala fa'ala misla dzalika. Kalau dia yang pergi, maka sekarang adalah dia yang mendatangi saya mengasih informasi atas apa yang didapatkan dalam mencari ilmu tersebut. Jadi coba lihat di sini bagaimana kedua sahabat ini saling tolong-menolong dalam mencari ilmu. Saling tolong menolong dalam mencari ilmu. Salah satunya tadi. Jadi kalau kita dapat ilmu, sebarkan kepada yang lain. Mungkin kalau zaman sekarang kan ada medsos dan lain sebagainya. Bisa saja catatan kita ikut pengajian, kemudian kita catat. Catatan itu ataupun apa beberapa poin yang penting kita sebar di medsos. Bisa saja kan seperti itu. Niatkan kita untuk tolong menolong dalam mencari ilmu. Atau mungkin tolong menolong dalam mencari ilmu bisa saja. Karena mau ngaji di satu tempat, nggak ada tumpangan, diajak numpang ke kendaraan kita. Kalau memang dikira kalau memang kendaraan yang kita tumpangi masih bisa ngajak orang lain, asal ya mengajaknya tentu ya orang yang kalau laki-laki dengan laki-laki gitu, perempuan dengan perempuan ya. Jangan ngajak laki-laki dengan
perempuan dengan apa? Dengan alasan kita kan mau mencari ilmu. Ya tetap aja tidak boleh kalau laki-laki dan perempuan yang memang dia bukan mahramnya. Ini tolong menolong dalam mencari ilmu. Bayangkan para sahabat mencontohkan seperti itu. Ya zaman sekarang lebih mudah lagi. Mungkin bisa jadi live streaming kayak apa gitu ya. Ini kan salah satu tolong menolong kita dalam mencari ilmu. Yang ketiga, at-ta'awun fid da'wati ilallah. Tolong menolong dalam berdakwah. Kalau ada seseorang yang mengatakan, saya mah dalam berdakwah cukup sendiri saja, itu orang sombong. Kenapa? Karena dalam berdakwah itu tidak mungkin bisa sendirian. Tentu kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan punya teman siapa? Harun. Bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Harun akhi. Harun adalah saudara saya. Kenapa? Dialah yang senantiasa membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa alaihissalam meminta tolong kepada siapa? Kepada Harun. Bagian daripada apa? Ta'awun. Termasuk dalam kita berdakwah. Kita saling bekerja sama. Satu ini dengan ini. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran Rasulullah SAW sendiri. Sampai Allah memuji Rasul dengan para sahabat. Kenapa? Huwaladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah yang telah memberikan pertolongan kepadamu untuk mendapatkan kemenangan, menyokongmu dalam mendapatkan kemenangan, wabil mu'minin, dan kemenangan itu ternyata bukan hanya dari Allah, tapi juga apa? Di situ ada peran serta orang beriman. Ya tentu kemenangan semuanya dari Allah, tapi Rasul dalam berdakwah kan tidak sendirian. Bahkan ketika beliau hijrah ke kota Madinah contohnya. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, bagaimana ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau tidak sendirian. Beliau juga meminta tolong kepada meminta tolong kepada Abu Bakar yang menemani perjalanan beliau. Beliau juga meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga meminta tolong kepada Asma binti Abi Bakar, minta tolong kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Mereka semuanya adalah bekerja sama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah bagaimana kerjasamanya Rasul dengan para sahabat seperti itu. Bahkan Amir bin Fuhair itu kan ketika dalam perjalanan hijrah Nabi, ketika Rasul di Gua Thur, maka Amir bin Fuhair itu tugasnya memberikan si gembalanya itu suruh lewat di tempat jalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam berdakwah itu adalah kita tidak bisa jalan sendiri, tapi berdakwah itu adalah butuh yang namanya at-ta'awun, tolong menolong. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin setiap kita pasti punya peran masing-masing dalam berdakwah ini. Kemudian berikutnya adalah at-ta'awun fis sabat 'alal haqqi wat tawasi bihi. Berikutnya adalah kerjasama, tolong menolong itu adalah fis sabat 'alal haqqi, supaya kita bisa istiqomah dalam kebenaran. Dan wat tawasi bihi, kemudian juga kita saling menasihati satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki komunitas, komunitas itu bagaimana kita menjaga komunitas supaya apa? Supaya komunitas itu adalah menguatkan kita dalam istiqomah, menguatkan kita dalam kebaikan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, kemudian setelah itu kan dalam kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi itu bisa memperkuat keimanannya, bisa mempertahankan keimanannya. Maka di ayat ke-28 setelah kisah Ashabul Kahfi, maka Allah mengingatkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Hendaklah kamu sabar bersama orang-orang. Artinya tidak sendiri. Di sini ada ta'awun, ada kerjasama, ada tolong menolong untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya tadi di ayatnya disebutkan di dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, ta'awun itu dalam bab apa? Ta'awun itu adalah fid dilalati 'alal haqqi. Kalau tadi dalam berdakwah, ini memberikan petunjuk orang lain dalam kebaikan, dalam kebenaran. Maksudnya begini. Kadang jalan itu kan macam-macam, ada yang kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke tengah, kemana gitu. Kadang orang bingung ini mau jalan kemana. Maka kita memberikan petunjuk kepada orang yang kebingungan tersebut supaya dia berada di dalam kebenaran tersebut. Maka disebutkan dalam hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat apa? Ibarat cermin.
Wal mu'minu akhul mu'min. Mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Yakuffu alaihi dhai'ahu wa yahwutuhu min waraihi. Maka apa? Maka orang tersebut apa? Ketika dia tersesat, ketika ada apapun, yakuffu alaihi dhai'ahu ayyamna'u diya'ahu wa halakahu. Maka orang mukmin itu apa? Yakuffu alaihi dhai'atuhu. Maka mukmin itu apa? Akan menjaga mukmin yang lainnya supaya dia tidak binasa, tidak celaka. Wa yahwutuhu min waraihi. Kemudian apa? Wa yadhubbu anhu wa yufiru ali masairihi. Kemudian apa? Ketika dia ada kemaslahatan yang pingin dia dapatkan, maka dia dorong supaya dia mendapatkan kemaslahatan tersebut. Ya dengan cara apa? Saling menasehati. Kadang mungkin istisyarah, minta petunjuk, minta nasihat. Kemudian ad-dilalatu ala amrin tala alaihi tarfun wa jahlu akhar. Bisa jadi dia tahu satu tapi yang lain dia apa? Yang bab ini tidak tahu, maka saling memberi apa? Bekerja sama untuk apa? Untuk menunjukkan orang kepada kebaikan. Kemudian berikutnya adalah ini mungkin yang masyhur di kita, yang namanya ta'awun kan identik mungkin yang poin terakhir ini. Poin terakhir ini adalah at-ta'awun fi tafrijil kurubat wa sa'dil hajat. Tolong menolong untuk apa? Untuk menghilangkan kesulitan dan membantu kebutuhan orang lain. Ini mungkin kaitannya seringnya dengan finansial, walaupun tidak mesti dengan finansial. Tapi ketika ada orang kesulitan, maka kita bantu. Ini adalah namanya ta'awun. Ini mungkin yang sering terjadi, yang sering dipahami oleh sebagian kaum muslimin, ta'awun itu hanya bab ini. Padahal ta'awun itu banyak ragamnya. Dalam berdakwah, dalam mencari ilmu, dalam saling menasehati. Kemudian supaya kita istiqomah dalam kebenaran. Itu juga perlu yang namanya ta'awun tersebut. Nah, tapi firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup adalah dari saya hari ini, bagaimana supaya kita bisa saling tolong menolong. Ataupun apa? Subulu taqwiyati ta'awun bainal mu'minin. Jalan apa saja yang bisa kita tempuh supaya kita bisa saling tolong menolong. Apa saja? Yang pertama, jangan lupa yang disebut dengan at-ta'aruf. Kita saling mengenal. Dan kalau tidak saling mengenal, gimana kita mau menolong? Para sahabat itu saling mengenal satu dengan yang lain. Dan selama ini kalau kita mengenal hanya nama, padahal kalau mengenal jangan hanya nama. Kalau kita tahu nama ya bagus, sudah tahu namanya. Kemudian kalau bisa juga tahu tempat tinggalnya di mana, sehingga tahu kebutuhannya apa. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh ini ibarat apa? Ibarat tentara yang disatukan. Fama ta'arofa minha talaf. Ruh-ruh ini apa? Kalau sudah saling mengenal, seolah-olah apa? Nanti akan ada tautan, akan ada keterikatan. Wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Tapi kalau saling mengingkari, artinya tidak saling mengenal, biasanya akan berjauhan. Gimana kita mau saling tolong menolong kalau kita tidak saling mengenal? Maka kalau kita hadir di kajian dan sebagainya, kalau ada saudara kita di samping, nggak apa-apa kita tanya. Seandainya mungkin disebutkan ayu khidmah. Kalau orang Arab sering sebutkan, kira-kira apa yang bisa saya bantu dari Anda? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Ini kan saling tolong menolong. Jadi ketika kita saling mengenal, maka kita akan terwujud yang namanya saling tolong menolong. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul muslim hukukil muslim alaihi. Hendaklah setiap muslim juga mengetahui hak dan kewajibannya yang lain. Kan disebutkan dalam hadis, hakul muslim alal muslim situn. Contohnya, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Contohnya ini kan, kalau diundang, kalau bertemu ucapkan salam. Kalau diundang, datang. Kalau nggak diundang, ya nggak usah datang kalau nggak diundang, Mbak ya. Kalau diundang datang. Ini punten ya, ini kaitan dengan undangan ya di tentang bab ini. Ada buku namanya bagus, mungkin bukunya nggak tahu masih ada atau enggak. Namanya Fikih Kuliner. Judul bukunya Fikih Kuliner. Saya sempat penasaran beli buku Fikih Kuliner itu pas di pameran, di book fair gitu ya. Bukunya juga kebetulan murah, saya beli. Ternyata pas dibahas Fikih Kuliner itu salah satunya adalah kaitan dengan undangan. Maka kalau kita diundang, harus pastikan kita datang itu sesuai dengan yang diundang. Jangan sampai kita diundang tapi datang bawa orang lain gitu ya. Apalagi khususnya adalah kaitan dengan walimah. Kenapa? Karena khawatir kalau kita datang dengan orang lain yang tanpa seizinnya, pertama khawatir nanti mengganggu, yang kedua mungkin kaitan dengan makanan juga kan. Kecuali kalau memang sudah izin. Contohnya kalau diundang Abdurrahman Wahid dengan keluarga, nggak usah saya bawa keluarga ya. Keluarga berarti kan kalau di kita al-urfnya keluarga itu siapa? Anak, istri. Nggak usah saya ngajak adik ipar, kakak ipar, kemudian keponakan. Wah, diajak semua. Jangan. Dan keluarga itu kan sesuai dengan al-urfnya. Nah, ini contohnya apa? Kemudian kalau ada orang sakit kita tengok. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kemudian kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah
yarhamukallah. Ini kan haknya. Sehingga apa? Kita akan saling tolong menolong ini kalau tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Maka di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu apa? Bersaudara. Sehingga yang kedua adalah harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, tolong menolong ini akan terjalin, tolong menolong ini akan terjadi ketika ihtisabul ajr. Ketika orang tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berpahala biasanya orang akan semangat. Termasuk adalah saling tolong menolong ini adalah babnya adalah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan keutamaan tolong menolong kan. Ampunan Allah, masuk surga, kemudian Allah akan menolong orang tersebut. Kemudian juga nanti Allah akan memudahkan di hari kiamat. Ya, dari kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut. Ketika kita sudah babnya ihtisabul ajr, mencari pahala, maka tentu ini akan menyemangati kita semuanya. Ada yang nanya, Ustadz kalau begitu boleh gitu beribadah supaya dapat pahala? Boleh. Dan tidak ada larangan. Ikhlas itu ada 3. Ibadah karena mencari pahala supaya ada masuk surga. Yang kedua, ibadah itu adalah supaya kita dijauhkan dari neraka. Itu pun ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas ibadah juga karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiganya kata para ulama ini adalah termasuk ikhlas. Yang keempat, tanmiyatur ruhul jamaiyah. Harus menumbuhkan ruh bersama. Ruh berjamaah itu harus ditumbuhkan. Tadi kan disebutkan al-mu'minu lil mu'min. Mu'min satu dengan mu'min yang lain kalbunyan, seperti bangunan. Yang namanya kalau sudah ada ruh berjamaahnya muncul, maka ta'awun itu pasti terjadi. Sekarang lihat bangunan ini, struktur bangunan ini. Kan pasti ada yang namanya pondasi. Ada tiang. Kemudian ada dinding, ada kaca, ada atap. Kira-kira kalau seandainya atap protes gitu ya karena kepanasan dan kehujanan, minta di bawah, kira-kira jadi gimana di bangunan? Enggak, tapi apa? Tidak pernah kita mendengar kaca protes, kemudian apa gitu. Kenapa? Karena memang mereka apa? Satu dengan yang lain saling bekerja sama. Kenapa? Karena ruh jamaiyahnya yang ada. Sehingga mungkin bisa jadi dalam sebuah kegiatan gitu ya. Ada orang yang memang tampil di depan, tapi kadang juga ada orang yang tidak kelihatan. Bahkan jangan-jangan itulah mungkin yang lebih ikhlas. Walaupun bukan berarti yang di depan tidak ikhlas, enggak. Bukan dulu ada seorang sahabat sampai mengatakan, orang yang ikhlas itu adalah saking menjaga keikhlasan katanya apa? Sehingga ketika hadir tidak ditanya, ketika hadir tidak diketahui, ketika tidak hadir juga tidak ditanya. Bukan berarti kalau begitu mah atoh gitu ya di kita namanya. Hadir ditanya gitu kan, apa? Nggak hadir nggak ditanya, hadir juga nggak dikenali. Di sahabat tuh ada yang sampai seperti itu, kenapa? Karena menjaga keikhlasannya. Maka dalam sebuah kegiatan apapun pasti ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang bagian ini, bagian itu. Semuanya adalah punya peran masing-masing. Bahkan inilah para sahabat Nabi SAW. Mereka itu kalau diberikan mereka tidak pernah meminta beban kepada Nabi. Tapi kalau mereka sudah dikasih beban, maksudnya dikasih tugas, maka mereka menjalankan tugas tersebut. Inilah para sahabat Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga ruh ta'awun ini, kerjasama ini akan ada kalau memang jiwanya sudah jiwa al-jamaiyah. Jiwanya memang berjamaah. Tapi kalau jiwanya sudah al-furqah, sulit untuk disatukan. Inilah orang-orang kafir, kenapa mereka tidak bersatu? Karena tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita melihat seolah-olah mereka bersatu padu, padahal mereka tuh berpecah belah. Kenapa? Karena memang aslinya mereka tidak mau. Jamaiyah ini gak ada. Maka apa? Ruhul jamaiyah ini harus kita tumbuhkan. Sehingga apa? Kalau jamaiyah, ruh jamaiyah ini ada, berjamaah kita, semangat berjamaah ini ada, pasti ta'awun itu akan ada. Innama ya'kulud dhibul qasiyah. Yang namanya serigala itu akan memakan kambing yang sendiri. Tapi kalau yang bergerombol kan sulit. Ini jangan sampai umat Islam tuh sudah ada yang pingin berusaha untuk menyatukan, ada yang berusaha untuk ngorek-ngorek gitu ya, sehingga biar berpecah belah. Ya kalau sudah berpecah belah gimana mau bersatu? Gimana kita mau bekerja sama? Makanya kemarin saya pas ada acara reuni gitu ya di Jakarta, salah satunya adalah cerita gitu kan. Ada di Jakarta, mungkin kalau orang Jakarta kan kadang gitu ya, antara satu kampung dengan kampung lain itu suka musuhan gitu ya. Dan salah satu pembatasnya kadang jalan, sungai gitu. Ada di Jakarta tuh katanya satu sungai, panjangnya sekitar 1,5 kilo. Itu tidak ada jembatan satupun. Kenapa? Karena memang yang orang sini dengan orang sini
bermusuhan terus gitu. Sehingga gimana mau kerja samanya gitu. Sehingga mau belah dia banjir beren atau belah dia mah kan. Gimana mau bekerja sama kan? Ya kalau sudah dari awal sudah ada permusuhan. Tapi coba kalau sudah berjamaah, ketika saudara yang lain merasa dia membutuhkan bantuan, pasti kita akan bergerak untuk membantu sahabat-sahabat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fiqhul waqi. Kita harus tahu realitas. Fikih realitas. La budda an yudrikal muslim mukhattatat a'daihi lil kaidi lahu was-saytaratu 'alaihi wal makri bihi. Kita harus tahu realitasnya bahwa apa? Musuh-musuh Islam itu sekarang sudah bersatu padu untuk apa? Untuk istilahnya menghancurkan umat Islam. Maka apa? Maka wa anna hadhil mukhattatat tahtaju takatipul muslimina wa ta'awunihim. Maka untuk menghadapi strategi ataupun hal-hal yang akan dilakukan oleh musuh-musuh itu kan gak mungkin kita lawan masing-masing, tapi kita harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Sehingga dengan ini kita harus tahu fiqhul waqi kita. Realitasnya apa gitu. Kalau umat Islam masih disibukkan dengan furu'iyah, ya kapan kita mau bersatunya? Maka ta'awun ini adalah akan kita pahami, akan kita terjalani ketika fiqhul waqi. Dan yang terakhir adalah tathhirul qalbi minal amrad. Ta'awun ini akan terjadi ketika hati kita bersih daripada penyakit hati. Maka ta'awun ini kan kalau kita kaitkan dengan tazkiyatun nafas, maka sangat erat. Kenapa? Karena orang kalau hatinya bersih pasti akan menolong. Kalau hatinya sudah kotor, kira-kira menolong enggak? Enggak. Ada contohnya, ada si A dengan si B musuhan. Si B itu kecelakaan, kira-kira ditolong enggak? Kemungkinan kecil ditolong. Yang ada mah ketika kecelakaan pasti dia akan mengatakan rasain kan dan sebagainya. Pasti itu yang terjadi. Ketika apa? Ketika hati kita adalah kotor. Makanya pantas kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hati anak, harta tidak akan berguna. Yang akan berguna itu ketika kita memiliki hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih inilah yang akan akan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa menolong orang lain. Dan ketika kita menolong orang lain atau ta'awun ini ada, maka jangan sampai kita ta'awun alla yatarattabu 'ala ta'awun mahdhurun syar'i. Kita boleh menolong orang lain, tapi ketika menolong orang lain jangan sampai pertolongan tersebut menyebabkan orang tersebut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menolong orang lain. Ada kisah di zaman Nabi SAW ketika ada Usama bin Zaid kan pernah istilahnya mengadu kepada Nabi. Bukan mengadu. Ya Rasulullah, ini ada orang mencuri, seorang wanita mencuri, tapi dari bahasa kitanya mungkin dari darah biru gitu ya. Dia kabilah yang terhormat. Kemudian ya Rasulullah tolong dong. Ini kan minta tolong kepada Nabi. Tolong jangan dipotong tangan. Apa kata Rasul? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usama bin Zaid, apakah saya akan menolong? Maksud menolong itu apa? Akan memberikan syafaat. Dalam apa? Ketika ada orang yang melanggar aturan di antara aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyumullah, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Fatimah binti Muhammad, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad saraqat mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya yang akan memotong tangannya tersebut. Artinya ketika menolong orang lain, jangan sampai menolong itu tadi yang menyebabkan dia terjerumus kepada kemungkaran. Kenapa? Karena kalau terjerumus kepada kemungkaran itu nanti ujung-ujungnya bukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi justru nanti adalah akan ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan ketika kita menolong orang lain juga, hendaklah apa? Hendaklah ketika menolong tersebut jangan sampai menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini adalah kaitan dengan tolong menolong tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir dari saya adalah bahwa sebagai kesimpulan kajian pada hari ini bahwa at-ta'awun, tolong menolong itu adalah merupakan landasan ajaran Islam. Dan ketika kita bisa at-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang tadi macam-macamnya sangat banyak, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Dan ternyata ketika ta'awun ini akan terjalin manakala hati kita bersih, kemudian juga adalah ta'awun akan terjalin ketika hati kita bersih, kemudian di situ juga ada semangat untuk berjamaah, semangat untuk bersatu.
Kemudian di samping itu juga adalah ketika kita saling mengenal satu dengan yang lain, maka insya Allah ta'awun ini akan terjalin. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang terdepan dalam menolong orang lain. Kisah terakhir di zaman dahulu ada seseorang yang setiap hari dia menolong orang-orang miskin di kampungnya. Ketika dimandikan di punggungnya ada bekas hitam. Kemudian ketika dimandikan bingung, ini kenapa orang ini ada bekas hitamnya. Akhirnya diceritakanlah oleh istrinya, kenapa bekas hitam ada di punggungnya tersebut. Ternyata orang tersebut setiap hari adalah setiap malam memikul beban, yaitu membawa mungkin kalau kita karung sekarang gitu ya. Karungnya itu isinya adalah gandum, maka setiap malam dia simpan gandum tersebut di pintu orang-orang miskin. Dan setelah beliau meninggal dunia, pagi hari meninggal dunia, malamnya orang-orang miskin baru tahu ternyata yang biasa membantu selama ini adalah orang tersebut. Dan akhirnya terkenanglah perbuatan orang tersebut. Ini adalah ketika kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Tapi itu saja mungkin yang disampaikan di malam hari ini kaitan dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.